sahabat desa dan forum sekolah desa. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan tata cara penyaluran dana desa tahun anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 garis miring PMK titik 07 garis miring 2020 tentang pengelolaan dana desa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kebijakan umum penyaluran dana desa tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut. 1. Dana desa disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa secara langsung. 2. Penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 adalah A. Untuk keperluan penyaluran BLT desa yang merupakan prioritas penggunaan dana desa. B. Membiayai kegiatan lain di luar BLT desa sesuai dengan ketentuan prioritas penggunaan dana desa. 3. BLT desa dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021. 4. Penyaluran dana desa untuk A. BLT desa disalurkan setiap bulan secara prorata. Nilai total penyaluran BLT desa setahun diperoleh dari jumlah KPM kali Rp300.000 kali 12 bulan. B. Penyaluran dana desa di luar BLT desa diatur sebagai berikut. Untuk desa reguler disalurkan dalam 3 tahap, sedangkan untuk desa mandiri disalurkan dalam 2 tahap. Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali dana desa, pemerintah daerah harus melakukan perekaman jumlah KPM BLT desa terlebih dahulu. Data KPM BLT desa disampaikan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Besaran penyaluran dana desa untuk desa reguler disalurkan sebagai berikut. Tahap 1 sebesar 40% dari pagu dana desa setelah dikurangi kebutuhan BLT desa untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-5. Sedangkan dana desa untuk BLT desa bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-5 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah direkam pada bulan ke-1. Tahap 2 disalurkan sebesar 40% dari pagu dana desa setelah dikurangi kebutuhan BLT desa bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-10. Dana desa untuk BLT desa bulan ke-6 sampai bulan ke-10 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah direkam pada bulan ke-1. Tahap ketiga disalurkan sebesar 20% dari pagu dana desa dikurangi kebutuhan BLT desa bulan 11 sampai bulan 12. Dana desa untuk BLT desa bulan 11 sampai dengan bulan 12 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah direkam pada bulan ke-1. Alokasi dana desa untuk BLT desa bulan 1 sampai bulan ke-12 berdasarkan perekaman jumlah KPM pada bulan ke-1 yang telah disampaikan oleh pemerintah desa yang ditetapkan melalui peraturan kepala desa. Besaran penyaluran dana desa untuk desa mandiri. Dana desa untuk desa mandiri disalurkan dalam 2 tahap. Tahap 1 sebesar 60% dari pagu dana desa setelah dikurangi kebutuhan BLT desa bulan 1 sampai dengan bulan ke-7. Dana desa untuk BLT desa bulan 1 sampai dengan bulan ke-7 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah direkam pada bulan ke-1. Tahap 2
Untuk desa mandiri disalurkan sebesar 40% dari pagu dana desa setelah dikurangi kebutuhan BLT desa bulan ke-8 sampai dengan bulan ke-11. Sedangkan dana desa untuk BLT desa bulan ke-8 sampai dengan bulan ke-12 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah direkam pada bulan ke-1. Alokasi dana desa untuk BLT desa bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12 berdasarkan perekaman jumlah KPM pada bulan ke-1 yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Persyaratan penyaluran dana desa untuk non-BLT desa yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa untuk desa reguler sebagai berikut. Tahap 1, paling cepat disalurkan bulan Januari dengan dokumen persyaratan peraturan kepala daerah mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang disiapkan oleh Pemda. Dan yang kedua, peraturan desa tentang APB desa. Tahap 2, paling cepat bulan Maret. Dokumen persyaratan yang harus disiapkan oleh pemerintah desa adalah 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2020. 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1. A. Rata-rata realisasi penyerapan minimal 50% dan rata-rata capaian keluaran minimal 35%. 3. Perkades tentang penetapan KPM BLT desa atau penetapan tidak terdapat KPM BLT desa tahun anggaran 2021. 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa dana desa tahun 2015-2019 antara desa dengan Pemda. Persyaratan lain, Perkades mengenai tidak terdapat calon KPM BLT desa yang memenuhi kriteria dan atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya apabila desa tidak melaksanakan BLT desa tahun 2020 selama 9 bulan. Persyaratan untuk tahap ketiga yang disalurkan paling cepat bulan Juni, dokumen persyaratannya adalah 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 2. Rata-rata realisasi penyerapan minimal 90% dan rata-rata capaian keluaran minimal 75%. Yang kedua, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2020. Sedangkan persyaratan penyaluran dana desa non-BLT desa yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa untuk desa mandiri tahap 1 paling cepat bulan Januari. Dokumen persyaratan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang disiapkan oleh Pemda. Kemudian yang kedua, peraturan desa tentang APB desa. Sedangkan untuk tahap 2 yang bisa disalurkan paling cepat bulan Maret, dokumen persyaratannya adalah 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun 2020. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 yang mana rata-rata realisasi penyerapan minimal 50% dan rata-rata capaian keluaran minimal 35%. 3. Perkades penetapan KPM BLT desa _ penetapan tidak terdapat KPM BLT desa tahun anggaran 2021. 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa dana desa tahun 2015 sampai dengan 2019 antara desa dengan pemerintah daerah. 5. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2020. Persyaratan lain, Perkades mengenai tidak terdapat calon KPM BLT desa yang memenuhi kriteria
dan atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya apabila desa yang bersangkutan tidak melaksanakan BLT desa selama 9 bulan pada tahun 2020. Selanjutnya mengenai ketentuan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai BLT desa yang merupakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 adalah bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT desa dengan ketentuan kepala desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai penetapan jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa tahun 2021 atau penetapan tidak terdapat penyaluran BLT desa apabila tidak ada calon KPM BLT desa yang memenuhi kriteria. 2. Melaporkan realisasi penyaluran BLT desa. Kriteria keluarga penerima manfaat BLT desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Dan 2. Tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, kartu prakerja, bansos tunai, dan program bansos pemerintah lainnya. Penetapan calon penerima BLT desa mempertimbangkan DTKS dari Kementerian Sosial. Besaran BLT desa untuk setiap KPM adalah sebesar Rp300.000 untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12. Syarat penyaluran dana desa untuk bantuan langsung tunai BLT desa yaitu bulan 1 rekam jumlah KPM. 2. Persyaratan penyaluran dana desa tahap 1 telah terverifikasi oleh KPPN. Bulan kedua syaratnya adalah rekam realisasi KPM bulan 1. Bulan ketiga rekam realisasi KPM bulan 2. Bulan 4 rekam realisasi KPM bulan ketiga. Bulan 5 rekam realisasi KPM bulan keempat. Bulan 6 rekam realisasi KPM bulan 5. Bulan 7 rekam realisasi KPM bulan ke-6. Bulan 8 rekam realisasi KPM bulan 7. Bulan 9 rekam realisasi KPM bulan ke-8. Bulan ke-10 rekam realisasi KPM bulan ke-9. Bulan 11 rekam realisasi KPM bulan ke-10. Dan bulan ke-12 rekam realisasi KPM bulan ke-11. Penyaluran bulan ke-12 paling cepat akhir bulan November dan laporan realisasi KPM bulan ke-12 paling lambat minggu ketiga Desember harus sudah dilaporkan kepada Bupati. Ketentuan terkait dengan data KPM BLT desa dan angka kebutuhan BLT desa selama setahun dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Jumlah KPM yang direkam pada bulan ke-1. Data KPM berasal A. Jumlah KPM yang menerima BLT bulan ke-1 tahun 2020 atau hasil pendataan perbaikan jumlah KPM yang akan menerima BLT desa pada tahun anggaran 2021. 2. Penyaluran BLT desa setiap bulan dilaksanakan secara pro rata. 3. Apabila penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan 1 tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan ke-1 sampai dengan bulan yang belum dibayarkan
dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa bulan sebelumnya. Ini ketentuan yang terkait dengan pengaturan data KPM dan angka kebutuhan BLT Desa selama setahun. Dalam penyaluran BLT Desa, apabila ada selisih lebih atau selisih kurang, dalam pelaksanaannya diatur sebagai berikut. Selisih kurang apabila penyaluran BLT Desa ke KPM bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 lebih besar dari angka kebutuhan BLT Desa, penyaluran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 menggunakan dana desa non-BLT Desa. Sedangkan apabila selisih lebih, penyaluran BLT Desa ke KPM bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 lebih kecil dari angka kebutuhan BLT Desa, selisih lebih dana desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa. Misalnya pelaksanaan padat karya tunai, pemberdayaan UMKM yang ada di desa. Langkah-langkah strategis percepatan penyaluran dana desa tahun 2021 yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah 1. Segera menetapkan Perdes APB Desa tahun 2021 bagi desa yang belum menetapkan. 2. Melaksanakan Musdesus untuk membahas dan menyepakati KPM BLT Desa tahun 2021. 3. Menetapkan Perkades yang mengatur mengenai BLT Desa dan penetapan KPM BLT Desa. 4. Melaporkan penyaluran BLT Desa tahun 2020 kepada Pemda. 5. Menetapkan Perkades yang mengatur mengenai tidak terdapat calon KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria dan atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya apabila desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun 2020 selama 9 bulan. 6. Melaporkan penyaluran BLT Desa tahun 2020 kepada Pemda setiap bulan. 7. Melaporkan penyerapan dan capaian output dana desa tahun 2020 kepada Pemda. 8. Menyelesaikan rekonsiliasi sisa dana desa dengan Pemda. Dan ke-9, menyetorkan sisa dana desa hasil rekonsiliasi ke rekening kas umum daerah. Itulah langkah-langkah strategis percepatan penyaluran dana desa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Demikian diskusi hari ini mengenai tata cara penyaluran dana desa tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.